Tinggal beberapa hari, FIFA Matchday lagi akan dimulai. Timnas Indonesia bakal mendapatkan rintangan terberat menghadapi Jepang. Namun selain Jepang, Sintayong juga harus mempersiapkan skuadnya untuk menjamu Arab Saudi, di mana ini pertemuan kedua tim dengan tim berjuluk The Green Falcons. Sebelumnya kita sudah berhasil mencuri 1 poin di kandang mereka, yang membuat penggemar di sana cukup kesal, apalagi saat itu supporter timnas berhasil memadati Stadion King Abdullah Sport City. Tapi yang paling diingat dari pertandingan tersebut gak lain dan gak bukan yaitu provokasi dari Al-Bulaihi. Namun ketika itu aksinya gagal, malah kena surprise dari Wak Haji Ragnar. Maka dari itu, tampaknya bek Al-Hilal ini nampaknya sangat ingin balas dendam nih teman-teman. Soalnya baru-baru ini pesewor nih orang, sama seperti yang dilakukan pelatihnya juga. Tapi malah dibongkar oleh media lokal Saudi sendiri. Sementara itu, Ragnar justru stay kalem, menikmati karirnya di Eropa yang sudah kembali menunjukkan peningkatan. Apalagi nanti mainnya di kandang kita, Wak Haji pun mengaku bakal lebih menarik. Dan inilah kesombongan Al-Bulaihi saat Ragnar sedang on fire di klubnya. The crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out. Ibarat pendakian gunung yang terjal, setiap langkah membutuhkan kekuatan dan ketekunan. Meskipun jalan yang ditempuh timnas Indonesia penuh rintangan dan tantangan, puncak kemenangan menuju Piala Dunia hanya dapat dicapai dengan keringat yang maksimal. Perjuangan kita bakal benar-benar diuji di bulan ini, lawan King Jepang dan Saudi yang tak boleh dipandang remeh. Secara kualitas skuad, tim asuhan Hervé Renard sebenarnya tak terlalu menonjol dibanding timnas Garuda. Melihat dari market venue kedua tim hitungannya juga masih seimbang, di mana saat ini skuad Garuda memiliki nilai total 477,56 miliar rupiah, sedangkan tim Saudi berada di angka 460,61 miliar. Ya beda-beda tipis doang lah ya, itu pun belum nambah Kevin Dix. Tentunya secara nilai timnas masih imbang lah dengan Saudi. Melihat kualitas pemain juga rata-rata anak asuh Hervé Renard bermain di liga lokal. Tentu berbeda dengan pemain keturunan kita yang bermain di liga-liga top Eropa. Bahkan ada yang berpengalaman bermain di Liga Champions, ya kan? Namun kembali lagi, secara pengalaman The Green Falcons sudah seringkali mengarungi Piala Dunia dan sudah biasa melewati round 3. Sehingga kita tak bisa mengelak, laga menghadapi Saudi juga akan jadi laga yang berat bagi timnas Indonesia. Apalagi tenaga pemain timnas akan sedikit terkuras karena sebelumnya harus menghadapi King Jepang lebih dahulu. Jelas FIFA Matchday bulan ini akan berjalan tak mudah bagi skuad Sintayong. Namun untuk menjamu Saudi, sebenarnya kita sudah punya modal yang bagus di leg pertama round 3. Kita berhasil menahan skuad racikan Mancini ketika matchday pertama kala itu. Kini The Falcons punya pelatih baru, Hervé Renard, yang sangat bertekad bisa mengalahkan semua lawannya termasuk Indonesia. Ia pernah mengatakan pesan war demikian kepada para pendukung timnas Saudi agar pelatih anyar tersebut dapat kepercayaan kembali dari para fans. Namun selain itu, Ali Al-Bulaihi yang merupakan pilar utama pertahanan Saudi baru-baru ini juga mengatakan sesuatu yang mirip. Bek Al-Hilal itu pesawar dan siap menerjang laga away di bulan November ini, termasuk saat away ke Indonesia. Kepentingan tim nasional adalah yang utama, dan ini perasaan yang luar biasa. Saya berharap dapat menampilkan level terbaik bersama rekan-rekan di tim nasional, supaya bisa pulang dengan membawa 6 poin dari pertandingan melawan Australia dan Indonesia, kata Al-Bulaihi dikutip dari Goal.com. Jelas ini semacam ancaman dari mereka, bahkan kemungkinan besar Al-Bulaihi tak hanya ingin balas dendam kepada timnas, tapi juga ada misi terselubung kepada Ragnar Oratmangun yang pernah menyikutnya saat leg pertama. Bek yang terkenal suka provokasi itu emang tak segan-segan melakukan sesuatu kepada lawannya ketika di dalam lapangan. Sama rekan setimnya sendiri belum lama ini Al-Bulaihi juga habis berkelahi. Al-Bulaihi terlibat perseteruan dengan Radif ketika Al-Hilal bertemu Al-Ettifaq di Liga Pro Arab Saudi. Namun akhirnya mereka baikan saat bersatu di timnas Saudi. Tapi Wak Haji Ragnar nampaknya juga sudah lebih siap menghadapi matchday kali ini.
performa Ragnar Oratmangun sedang sangat bagus, siap lawan Al-Bulaihi. Mungkin di bulan ini performa Wak Haji sudah cukup bagus dengan mencetak gol ke gawang Saudi, hingga mencetak gol saat bertandang ke Bahrain. Namun sebenarnya di klub FC Vidinter, Ragnar belum dipercaya tampil reguler. Mengingat ia adalah pemain baru di klub asal Belgia tersebut, maka dari itu memang wajar membutuhkan adaptasi. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, Wak Haji terpantau sudah mulai mendapatkan tempatnya. Seperti di minggu lalu, ia berhasil mencetak gol debut bersama FC Vidinter. Lalu kemarin untuk kedua kalinya Ragnar Oratmangun diturunkan sebagai starter saat FC Vidinter menghadapi Ochleveen. Jelas ini peningkatan performa yang sangat apik baginya, apalagi kita harus berjuang lebih ekstra di round 3. Tentunya performa di klub juga berpengaruh dengan mental pemain. Kalau on fire di klub, pasti mainnya juga lebih lepas dan happy saat di timnas. Selain itu, Ragnar baru-baru ini juga mengungkapkan jika di Indonesia itu sangat menenangkan dibanding di Belanda. Menurut Wak Haji, di sini lebih bebas dan lebih terbuka orang-orangnya, sehingga ia merasa lebih santai saat di Indonesia. Di sini sangat baik, lebih baik dan juga menyenangkan. Bahkan di sini juga kita tidak akan dihakimi dengan apa yang kita percaya, ungkap Ragnar Oratmangun dikutip dari tv1news.com. Jelas ini sangat bagus, yang artinya Ragnar akan semakin bermain lepas saat menjamu Saudi nanti. Karena timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Dan semoga nggak terpancing dengan provokasi Al-Bulaihi yang sudah mulai manas-manasin tadi, ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Strategi perbaikan Saudi dibocorkan sama media sendiri. Saat ini Saudi sedang dalam tahap adaptasi baru lagi dengan pelatih baru. Memang sudah pernah melatih Saudi, namun kondisi skuadnya kan beda. Makanya pasti butuh berbenah, apalagi kemarin sempat anjlok di bawah asuhan Mancini. Namun saat berbenah-benah, ternyata malahan diungkap oleh media lokal Saudi. Mengutip dari bola.com, pelatih Hervé Renard melakukan pembenahan di berbagai sisi, seperti mengembalikan kepercayaan diri para pemain, mengundang kembali pemain senior yang sempat dibuang oleh Mancini untuk mendidik para juniornya. Yang paling penting, pelatih asal Prancis itu bakal menyusun strategi baru, tapi belum terungkap jelas nih strateginya. Paling formasi andalan Hervé Renard menggunakan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dengan gaya permainan ofensif menyerang yang menekan lawan, mempersempit ruang dan memanfaatkan sayap, tentu ini juga seharusnya sudah dipelajari oleh Sintayong dan tim analisis timnas Indonesia, guna melakukan berbagai jegalan kepada Saudi, agar bisa kembali meraih hasil maksimal lawan Saudi seperti di leg pertama, ya kan? So, itulah berbagai momen yang kemungkinan bakal terulang di leg kedua menghadapi Saudi, terutama perseteruan panas Al-Bulaihi yang kemungkinan besar gak terima sama Ragnar, dan bisa saja balas dendam dengan provokasi, jadi memang harus hati-hati sih Wak Haji. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.